Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konflik sosial oleh M. Fuad Aldi Firdaus, kelas 11 IPS 2, nomor absen 23. Dalam konflik sosial saya akan membahas tentang yaitu pengertiannya, penyebab dan juga jenis. Pengertian konflik sosial secara Latin yaitu configere dan juga saling mengumpul. Menurut para ahli, yang pertama, Soejono Soekanto memberikan pengertian konflik sosial ialah dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segera cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Yang kedua, menurut Robert M.Z. Lawang, yaitu konflik ialah perjuangan memperoleh status nilai kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Yang ketiga, menurut Bradstein, menurutnya yaitu konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Pengertian secara sosiologis. Secara sosiologis, konflik sosial adalah suatu perselisihan yang dapat melibatkan individu maupun kelompok, dan masing-masing pihak yang terlibat berupaya untuk saling menyingkirkan dengan membuat pihak lawannya tidak berdaya. Penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang diartikan dapat terjadinya konflik dikarenakan terjadinya perbedaan pendirian, pendapat, dan juga perasaan. Contohnya, perbedaan pendapat pada saat diskusi. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Dapat terjadinya konflik sosial seperti terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah melakukan penggusuran terhadap rumah warga yang berada di sepinggiran sungai dengan tujuan tata ruang kota terlihat indah. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Adanya perbedaan kebudayaan juga dapat terjadinya konflik. Contohnya, ketika ada seorang warga yang bersuku Batak yang berbicara dengan suku Jawa karena gaya bicara, suku Jawa merasa tersinggung karena suku Batak memiliki ciri khas berbicara yang sedikit keras. Yang keempat, perbedaan agama. Adanya perbedaan agama juga dapat memunculkan konflik sosial, seperti si A menganggap agamanya paling benar, sehingga dia melecehkan agama B, sehingga dalam tersebut terjadilah konflik agama. Yang kelima, adanya perbedaan status sosial. Adanya perbedaan sosial di dalam masyarakat juga dapat menyebabkan konflik sosial. Contohnya, konflik yang terjadi antara pembantu dengan majikan, di mana pembantu meminta kenaikan gaji tetapi majikan menolak. Yang keenam, perbedaan ras. Contohnya yaitu si A menghina si B karena memiliki kulit hitam dan berambut keriting, maka mengakibatkan si B tidak terima dan terjadi cekcok. Yang ketujuh, perbedaan sosial yang cepat. Contohnya adanya kenaikan harga BBM terjadi karena masyarakat tidak siap akan kenaikan harga BBM. Selanjutnya, jenis konflik sosial. Menurut Soejono Soekanto, ada beberapa. Yang pertama yaitu konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang atau masalah pembagian warisan dalam keluarga. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politik yang berbeda antar seseorang atau kelompok, seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya, pemberontakan antar politik pada saat kampanye. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya, konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras atau rasialisme di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Yang keempat, yaitu konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat.
Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah. Yang kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan masing-masing, misalnya konflik antar negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar. Berdasarkan sifatnya, 1. Konflik konstruktif, konflik yang dapat menghasilkan suatu nilai positif dan membangun bagi masing-masing pihak yang berkonflik. Yang kedua, konflik destruktif, yaitu konflik yang menghasilkan dampak negatif atau berakibat buruk bagi pihak berkonflik. 3. Konflik vertikal, konflik yang dimana terjadi di antara dua macam kelompok yang dimana terjadi sebuah perbedaan akan kasus. Yang keempat, konflik horizontal, konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Yang kelima, konflik lokal, konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Yang keenam, konflik nasional, konflik yang terjadi di dalam sebuah negara tersendiri, yakni masalah yang dilibatkan oleh warga negara yang bertentangan. Yang ketujuh, konflik internasional, pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan. Banyak kasus terjadi konflik internasional sebenarnya bermula dari konflik antar dua negara karena masalah politik dan ekonomi. Yang ke-8, yaitu konflik intrapersonal, konflik yang timbul karena faktor dari individu itu sendiri. Yang ke-9, konflik interpersonal, suatu pertentangan yang terjadi antar individu dengan individu lainnya, biasanya diawali dengan perbedaan kepentingan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.